Maksudnya baru gol kau. Iyalah Bang Juma. Kasus apa kau? Kasus apa kau? Udah. Mulai kata lagi itu lagi. Udah, jangan, udah. Oke, lanjut. Jangan melebar Mama. kalau ke situ. Golnya Iya. sudah cukup gol. Sudah Berarti langsung aku tendangan kemarin bebas. salah informasi, Le. Aku salah informasi, katanya Lek kena 15 tahun. sorry. Aku tonton di YouTube Goldian. 15. Oke. Tapi kalau orang-orang di Udah berlalu lah itu. sekitaran Petisa udah biasa kok itu, Bang. Enggak lah, aku orang baik-baiknya. Sampai naik kemarin siapa lah? Siapa Itu Bang Suman adiknya lah. nungguin itu materi apa? Masa bahas Oh, dulu, Rioni dulu. Bentar Pak Gwini. Si putranya teh. Udah lah itu yang lain lah kita bahas. Iya. Rioni sedikit gitu. Bang, boleh aku cerita sebentar mengenai si Mamora, Bang Rudi ya? Bang, boleh? Boleh. Kan ini kisah si Mamora ini kan, kisahnya apa kan? Adalah dulu si tetangga, si Mamora ini kan punya garam, tetangganya kan kehabisan garam kan? Nah, datanglah si tetangga ini, ijo garammu, bahasa Indonesia lah kita, mintalah garammu, katanya kan? Datanglah si Mamora ini, dia nggak mau dia kasih garamnya, disembunyikan aja garamnya ini ke dalam ember, di mana ember itu ada air, langsung pergi dia ke depan, nggak ada garamku, makasih aku dah. izin turun ya, semua ya. Terus Cuma saya izin turun ya. Terus Iya, balik lagi ke Bang. dapur. Kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Damai sejahtera untuk kita. Terus dia balik ke dapur, garamnya udah habis kayak gitu, udah jadi air garamnya. Aku punya pertanyaan, itu si Mamora Naoto mana kenapa nih? Dua-duanya. Mau jadi bahas marga ya? Sebenarnya Bang Juma Kan Iya. kau malu kau bawa sinaga rupanya si Mamora pula kau pakai. Kan itu cerita si jadi Mamora. bahas marga ini. Enggak, bentar. Itu cerita si Mamora. Sinaga aja bilang. Aku juga heran kok. Ini bahas apa? Kau mesti si Mamora. Enggak, bentar Bang Juma. Bang Juma turun aja dah kita bahas marga ini gini. Enggak ada oten, cari oten. Ada oten, bahas marga. Gimana ini? Enggak, bagaimana bata aja, Pak. Itu si Mamora bodoh atau si Mamora pelit? sekarang kayak gini, mau aku ceritakan dulu versi yang sebenarnya itu kan udah dipelesetkan itu. Oh iya, silakan. Jadi ceritanya itu kayak gini. Ada orang taruhan dulu. Kan Bang Kalau Juma zaman marga Iya. lagi kan Bang Juma. ya udah lah, lain kali Biar, aja lah. silakan. Udah lain Silakan, kali aja lah lain kali. Jadi ceritalah. mengganggu aku ya apa tadi? Udah lanjut lah. Lanjutlah Bang Juma. Gimana Iya. sehatnya Bang Juma? Sehatnya Bang Juma? Sehat. Seperti biasa. Tapi ku tengok jadi berkurang apa? Perdebatan di YouTube itu kok jadi berkurang? Yang takutnya kalian semua? Enggak. Kok jadi Bukan. Baby buat takut. Ini Oten sesama Oten aja yang perang sekarang, sibuk mereka. Tengok aja di komal-komal mereka ribut sesama mereka. Jadi ya kita mau masuk juga, kayak mana orang lagi ribut. Jadi kita kayak gitulah kadang-kadang di agama ini juga banyak yang tak sependapat ya, biasanya berdebat. Kalian ada yang alergi berdebat, biasanya itu berdebat. bukan alergi. Masalahnya itu konsepnya konsep ketuhanan yang dipermasalahkan Kalau ajaran sih nggak ada masalah gitu. Kayak kami sama Muhammadiyah atau NU gitu kan yang tidak sepaham gitu. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kan ketuhanannya sama. Gitu. Nah kalian kan teman-teman yang lain tuh kan di komal-komal itu, contohnya di komalnya si Billy, si Lia Kristen itu kan mereka masalah konsep ketuhanan sampai maki-makian di situ. Sebenarnya gini Bang, oke tentang konsep ketuhanan sama semua orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Hanya saja karena ada aja orang-orang yang mencoba untuk menjelaskan, yang mencoba untuk menyelidiki dan mensurvei Allah yang Esa ini, keluarlah ilmu-ilmu pengetahuan yang tadi. Ya katakanlah pada abad-abad pertama itu
ada konsep ketuhanan dengan Tritunggal. Itu karena orang-orang berusaha untuk menjelaskan tentang Allah yang Esa ini. Nggak masalah itu. Tidak ada masalah dengan itu. Contoh lagi, contoh ya, bisa nggak aku bahas agama Islam? Yang belum bisa aku membahas agama Islam, kawan-kawan. Tapi ini untuk contoh ya, contoh. Tuhannya orang Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada kan ilmu pengetahuan yang mengeluarkan sebuah dekrit bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Zat. Kan tidak ada masalah di situ. Apa masalahnya? Semoga kawan-kawan paham. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep Tuhan, di Islam itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dikatakan zat, zat di sini kan bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab, yang artinya hakikat kan gitu. Makanya tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Nggak ada satu ayat pun. Cuma dikatakan zatullah, artinya hakikat Allah. Nah, berbicara mengenai hakikat Allah berarti berbicara mengenai Allah. Bukan berbicara bahwa Allah itu adalah zat atau materi. Bukan seperti itu. Justru kalau di Bible itu bertaburan ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah zat atau materi. Contoh di Kisah Para Rasul 17:29 misalnya. Tapi kalau di Al-Quran tidak ada itu. Allah itu adalah zat. Nah, layaknya di Kristen, Allah itu adalah roh. Kan gitu. Kalau di Islam enggak. Nah, itu maka aku bilang Bang Juma, itu kan hal yang biasa kalau orang membuat satu ilmu pengetahuan yang memutuskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Zat. Apa itu salah? Kan enggak salah. Kalau di Al-Quran kan tidak ada. Kalau zat diartikan sebagai hakikat, artinya wujud, ada, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau diartikan zat dalam arti kata materi, nah itu salah, itu sesat. Nah, ulama-ulama terdahulu kan mengartikan, mendefinisikan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat, yaitu artinya keberadaan, artinya ada gitu. Ya, itu wujud kan tidak artinya. Itu kan tidak tertulis di kitab suci. Apakah mereka salah? Kan tidak salah. Nah, demikian juga dengan ketritunggalan Allah itu. Semua orang Kristen menyembah Allah yang Esa. Hanya saja ada orang yang saya katakan tadi membuat satu ilmu pengetahuan untuk mengetahui Allah yang Esa ini. Keluarlah stigma tadi, Allah Tritunggal. Nah, tidak ada masalah di situ. Apa masalahnya? Namanya juga kitab suci, menambah ilmu pengetahuan, kan tidak ada masalah. Baik Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut Zat itu tidak melanggar hukum, meskipun Allah yang Esa yang disebut sebagai Allah Tritunggal itu tidak melanggar hukum. Biasa-biasa aja itu Bang Juma. Silakan Bang. Iya, cuman masalahnya kalau Allah disebut zat itu keliru. Karena Allah itu tidak seperti yang saudara saya katakan bahwa Allah itu adalah zat. Tidak begitu. Cuma dikatakan zatullah. Jadi kalau dalam ilmu makrifat, dalam ilmu tasawuf, itu dikenal sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, dan af'alullah. Itu poin-poin yang seperti ini, kajiannya itu tidak menggambarkan tentang Allah itu materi. Karena sifat makrifat yang ada pada diri Allah itu tidak bisa digambarkan seperti materi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai zat, itu materi. Itu benda. Benda yang kemudian fana. Sementara Allah, hakikat Allah itu tidak fana. Nah itu. Nah sedangkan kalau saudara saya mengatakan bahwasanya tentang Tritunggal itu tidaklah juga salah atau sesat, saya katakan masalahnya ada materi di sana yang kemudian didudukkan bersama dengan Tuhan. Misalnya Yesus. Yesus kan materi. Termasuk juga Roh Kudus. Roh Kudus kan materi karena dia adalah roh. Itu. Jadi kalau kami memandang itu zalim ketika materi dianggap sebagai Tuhan juga. Nah, lucunya di sini, saya katakan lucu kenapa? Karena di tengah-tengah teman Kristen itu ada kekuatan yang secara berkelompok mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ada juga yang mengatakan Tuhan. Inilah yang membedakan. Makanya di Islam itu tentang zatullah, umat Islam itu tidak pernah permasalahkan apapun alirannya. Gitu. Nah, itu sudah benar bahwa memang
Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa didefinisikan karena tidak ada orang yang pernah merasakan kehadirannya. Itu tidak ada. Kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan, sains, kita harus berani berbicara jujur tanpa harus sakit hati. Benar yang dikatakan Bang Juma, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa didefinisikan seperti apa. Gak bisa dong didefinisikan seperti apa, karena tidak ada yang pernah bertemu dengan dia. Karena dia mau menyampaikan sesuatu pun harus melalui Jibril. Justru Jibril yang harus bisa kita definisikan seperti apa. Dan begitu, katakanlah kita sudah tahu kalau Jibril itu malaikat. Dan itu sudah benar. Allah Subhanahu wa taala itu bukan materi dan tidak boleh diibaratkan dia sebagai materi. Nah, kalau dikatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah jatullah, artinya bukan zat materi, katakanlah zat padat, zat gas dan lain-lain. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya dia ada. Dia ada, dan aku juga percaya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Hanya saja aku tidak mau menyembahnya, kan begitu. Silakan Bang Juma. Iya. Kalau kita melihat daripada perspektif pengajaran para nabi, Allah itu nama, sementara Subhanahu wa taala itu adalah keadaan yang melekat pada diri Allah ini, yaitu maha suci lagi maha tinggi, kan gitu. Jadi Allah yang adalah nama Tuhan, sifatnya maha suci, maha tinggi, disebutlah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merujuk kepada pengajaran para nabi yang justru masih ada di teman Kristen hari ini, itu Subhanahu wa taala itu banyak di dalam kitab-kitabnya teman Kristen. Maha suci, maha kudus, maha tinggi, itu ada. Termasuk ketika kita melihat, jangankan perjanjian lama, perjanjian baru pun ada. Misalnya dalam Roma 1 nomor 25, mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada yang benar, daripada Allah. Mereka menyembah makhluk ciptaan dan berpaling daripada Allah, pencipta yang maha suci dan maha tinggi selama-lamanya. Itu ada tuh. Artinya bahwasanya umat Islam itu ketika menyembah Tuhan, Tuhannya itu tidak bisa divisualisasikan, tidak bisa menjadi satu mediasi berupa benda atau berupa makhluk. Tetapi kemudian dimensi Allah, hakikat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ketika umat Islam mengatakan Allahu Akbar, maka yang maha melihat, maha mendengar, menyaksikan itu tanpa perlu kita sebagai hambanya melihat dan menyaksikan dia. Karena kita punya keterbatasan, dianya yang tidak punya keterbatasan, maka mutlak dia yang melihat, dia yang mendengar. Kita sebagai makhluk tidak bisa melihat dan mendengar. Nah, kalau di Kristen tidak seperti itu. Di Kristen itu Tuhannya harus dilihat dan orang Kristennya pun harus saling tatap-tatapan. Barulah dikatakan sebagai konsep yang benar. Seperti itu adanya. Karena itu disifati muncullah Tritunggal. Tuhan pernah datang dalam rupa makhluk yang bisa dilihat, kan gitu, Bang. Ya, oke, benar. Semua agama menjelaskan seperti itu. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah yang dikatakan itu sama? Apakah esensi yang dimaksud ini sama? Katakanlah seperti yang dikatakan Ustadz Juma tadi, Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, termulia, tersuci. Seluruh agama mengatakan Tuhannya termulia dan tersuci. Bahkan agama-agama pagan atau agama-agama penyembahan terhadap kepercayaan animisme dan dinamisme itu ya, roh-roh arwah itu, ya mereka akan mengatakan kalau roh nenek moyangnya itu termulia, terkudus. Semua mengatakan seperti itu. Yang jadi masalah adalah apakah kita mengenal esensi yang kita maksud ini? Apakah kita mengenalnya? Itu yang jadi masalahnya. Nah, bagaimana kalau di Kristen? Pada awalnya manusia tidak mengenalnya, tetapi karena manusia semakin penasaran akan Tuhan yang Esa ini, maka Tuhan menjawabnya dengan datang ke dunia untuk memberitahu kepada manusia, inilah aku yang selama ini kalian bilang maha kudus. Inilah aku yang selama ini kalian bilang maha besar. Inilah aku datang menemui kepunyaanku. Nah, itulah makanya Tuhan orang Kristen datang ke dunia untuk memberitahu bahwa dialah yang selama ini dipuji-puji. Pada zaman para nabi, orang tidak melihat Tuhan secara langsung. Tetapi orang-orang penasaran dan berdoa, Tuhan datanglah, datanglah, datanglah katanya. Nah, karena Tuhan melihat dari surga, wah ternyata mereka imannya berkurang hanya karena tidak melihat wujudku. Makanya Tuhan orang Kristen datang ke dunia untuk memberitahukan, inilah aku yang selama ini kalian agung-agungkan. Inilah aku yang menuntun kalian keluar dari Mesir. Inilah aku yang akan menyertai kalian. Dan lihatlah, apa yang kukatakan akan terjadi di masa-masa yang akan datang katanya.
dan terbukti itu terjadi. Itu perbedaannya, Bang. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi kalau di Islam pandangan yang saudara jelaskan itu adalah pandangan yang sangat-sangat zalim. Kenapa zalim? Karena itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Tuhan pencipta langit dan bumi, jadi makhluk itu tidak pernah diajarkan. Makanya di Al-Quran itu jelas diterangkan laisa kamislihi syai'. Jadi keberadaan Tuhan itu tetap ada meskipun kemudian makhluknya tidak mampu melihat secara nyata. Kenapa? Kenapa Allah itu tidak bisa secara nyata? Karena dia disifati oleh sifat maha suci. Ketika dia menjadi makhluk, dia tidak maha suci lagi. Dan ini jelas terpampang pada diri Yesus. Sampai dia harus dibaptis, sampai dia harus disunat. Kenapa? Karena dia tidak kudus. Nah, apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Oleh karena itulah saya berani mengatakan bahwa konsep yang saudara pahamkan ini, yang Anda katakan Kristen, itu adalah mohon maaf, paham yang zalim. Karena tidak pernah diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Mohon noise, teman-teman. Noise. Turunin aja dulu, Dimin aja, turunin ya. dimin aja. Ntar naik lagi ya. Oke, jadi itu zalim itu. Makanya muncul pernyataan dari Bang Suma mengatakan bahwa penyembahan terhadap Yesus itu bukan perintah Tuhan, tapi tradisi. Tradisi orang-orang yang menginginkan Tuhan-Tuhanan mereka kemudian menjelma menjadi makhluk agar mereka bisa lihat. Kan gitu. Itu zalim itu. Nah, apa bedanya dengan Hindu? Apa bedanya dengan Buddha? Ternyata mereka harus melihat Tuhan. Dengan cara apa? Mereka kemudian membentuk Tuhan mereka dalam rupa manusia. Adalah Arjuna, ya, dan seterusnya. Siddhartha Gautama dan seterusnya. Itu konsep mereka Ya, gitu. kita ke Islam Kristen aja, Islam. Oke. Sekarang ini Bang Rudi izin bentar setengah menit aja. Bang Rudi Simamora, selamat datang kembali berdiskusi. Semoga diskusi kedepannya lebih baik lagi. Thank you, lanjut. Oke, dulu juga seperti itu Ustadz Juma. Beribadah itu, beragama itu seperti ini. Tutup mata, masuk ke dalam kamar, kunci pintu. Dulu semua seperti itu, tetapi seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, maka orang-orang akan menyelidiki, benar nggak Tuhan itu ada? Benar nggak Tuhan itu ada? Kalau yang dikatakan Bang Juma itu benar zaman dulu, sebelum ilmu pengetahuan sehebat sekarang ini. Nah, kalau Bang Juma mengatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa diselidiki, tidak terdefinisi, kita lihat ya bahwa cendekiawan-cendekiawan Muslim masih berusaha untuk menyelidikinya, tapi sedikit diselidiki ya akan ditegur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar. Tetapi di Kristen ada kebebasan Bang Juma. Tidak, di kekristenan ada kebebasan untuk berbicara tentang kitab suci. Bahkan tidak ada larangan di dalam kekristenan untuk menyelidiki Tuhan itu seperti apa. Karena kenapa? Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Semua kebenaran. Makanya Alkitab itu diterjemahkan ke seluruh bahasa. Boleh memuji Tuhan dengan pakai bahasa Batak? Boleh. Karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Artinya adalah, kalau dulu kami beribadah itu tutup mata. Jangan protes. Ya, jangan protes. Nggak boleh komplain. Kunci pintu, itulah Tuhanmu. Tetapi sekarang karena ilmu pengetahuan itu bertambah, maka kami diperbolehkan untuk mengapa yang diperbolehkan? Menyelidiki tentang keberadaan Tuhan itu. Nah, terkait dengan Tuhan Yesus yang datang ke dunia, Tuhan kok dibaptis? Tuhan sendiri yang mengatakan kalau orang yang bertobat itu, orang yang percaya itu harus dibaptis. Ikut aturan. Makanya ketika Tuhan menjadi manusia, tentu saja apa yang dikatakannya itu tidak boleh dilanggarnya. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus mengatakan orang yang bertobat harus dibaptis. Maka ketika Tuhan menjadi manusia, tentu saja dia dibaptis. Karena dia tidak mungkin melanggar peraturan yang sudah dia buat. Nah, terkait dengan Tuhan menjadi manusia, para nabi kok yang mengatakan bahwa Tuhan itu akan menjadi manusia? Nabi-nabi terdahulu loh yang mengatakan, selama ini kamu memanggil Tuhan, selama ini kamu mencari Tuhan, kamu tidak menemukannya. Maka akan tiba saatnya Tuhan akan datang sebagai manusia. Maka dia akan membawa keselamatan. Para nabi kok yang kami ikuti Bang Juma. Para nabi yang mengatakan seperti itu, lalu kami ikuti. Yaitu Nabi Yesaya, Zakaria, Maleaki, Amos. Para nabi terdahulu lah pokoknya. Yang
yang menjanjikan bahwa Tuhan itu akan datang sebagai manusia. Makanya ketika Tuhan datang sebagai manusia, sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan para nabi, maka kami menyembahnya, menyembah Tuhan Yesus. Sebab dialah Tuhan yang dijanjikan akan datang ke dunia menjadi manusia. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi kalau saudara saya ini mengatakan Tuhan dulunya disembah ya tanpa terlihat, artinya bisa kan? Orang bisa menyembah Tuhan tanpa harus ada makhluk yang menjadi Tuhan kan gitu. Nah, sedangkan di Islam itu terkait dengan Tuhan itu sudah final. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Yang namanya Tuhan satu-satunya, dia Khalik. Dia Khalik. Tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan itu tidak kembar, apalagi kemudian serupa dengan makhluknya. Itu sudah final. Nah, kalau di teman Kristen, Tuhannya belum final. Masih ada Tuhan yang tadinya ibadah tanpa melihat Tuhan, sekarang beribadah punya Tuhan, dilihat Tuhannya menjadi manusia. Tapi ini justru menjadi fenomena yang menjadi lawak-lawakan menurut saya. Kenapa anak Maria Yesus itu disembah tanpa ada perintah dari dia? Artinya ini murni pengajaran yang datang di luar daripada dirinya. Roma 14 nomor 9. Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Padahal sebelumnya dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia sendiri yang mengatakan polanya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti menurut Yesus keselamatan hidup kekal diterima hanya dengan mengimani dia sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Tapi nilai itu bergeser kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, muncul Paulus yang mengajarkan Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Ini yang saya katakan zalim. Kenapa saya katakan zalim? Karena ini bukan firman Tuhan ini. Ini adalah pengajaran Paulus itu sendiri. Lalu kemudian menjadi kebiasaan orang barat turun sampai ke Indonesia. Maka penyembahan terhadap Yesus itu sama dengan tradisi manusia. Bukan pengajaran Allah, bukan kalam Allah, bukan kalam ilahi, bukan Tuhan yang mengajarkan, bukan Nabi Yesus yang mengajarkan, bukan Nabi Yesus yang mempraktekkan, tetapi orang Romawi Yunani yang pertama kali mempraktekkan tradisi itu. Penyembahan terhadap manusia Yesus adalah tradisi orang-orang barat yang dipraktekkan kembali oleh orang Kristen hari ini. Nah, kalau di Islam udah final, laisa kamitslihi syai', seirama dengan apa yang dikatakan di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun sampai selama-lamanya. Tuhan tetaplah Tuhan, tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini juga adalah sindiran di Roma 1 nomor 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia, yang adalah manusia itu fana atau makhluk biologis. Ini sindiran, dan itu hanya ada dalam ajaran Kristen. Jadi Paulus menyindir Kristen sendiri. Mereka menggantikan keadaan Allah yang tidak fana menjadi manusia yang fana. Makanya kalau kita melihat, saudara saya ya anak Batak, kalau kita melihat dari kitab 14 kitab yang dibentuk oleh Paulus, tidak ada satupun Paulus pernah menyembah Yesus itu. Gak pernah. Coba Anda lihat. Layaknya orang Majus datang menyembah sujud kepada Yesus. Paulus satupun data tidak pernah menyembah Yesus. Kenapa? Karena dia tahu sebenarnya Yesus ini bukan Tuhan, tapi dia mencoba untuk mengajarkan ajaran Romawi kepada orang Romawi dan Yunani untuk menuhankan Nabi Tuhan yang datang kepada dia, yang datang kepada Bani Israel. Jadi saya katakan konsep penyembahan terhadap manusia itu zalim. Silakan. Oke, ya. Oke, yang pertama tadi ada 6 ya. Satu-satu Pak Ustadz, banyak-banyak kali. Yang pertama ya, nanti ditegur aja kalau iya, jangan banyak-banyak kali. Kayak mana menjawabnya kalau terlalu banyak. Oke. Yang pertama tadi, Yesus tidak ada menyuruh dirinya disembah. Nah, itulah rahasia terbesar di dalam kita beragama. Sesuatu yang minta disembah itu setan. Tuhan tidak pernah minta disembah karena Tuhan tidak butuh manusia untuk menyembahnya. Tanpa disembah pun
Tuhan itu tetap Tuhan, kalau Tuhan yang sebenarnya. Tetapi kalau ada sesuatu yang menyatakan dirinya Tuhan, dia minta disembah, itu setan yang menyamar menjadi Tuhan. Saya kira logika kita bisa ya menerimanya ya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan yang benar itu tidak pernah meminta dirinya disembah. Tetapi kalau ada Tuhan yang minta dirinya disembah, yaitu setan yang menyamar menjadi Tuhan. Wah, dari mana dari ilmu anak Batak? Dari mana dari ilmu anak Batak? Lihatlah di Alkitab. Lihatlah di Alkitab, kawan-kawan. Apa itu di Alkitab? Dalam Matius 4 itu, yang minta disembah itu setan. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah minta disembah. Tetapi ketika orang menyembah dia, apakah dia menolak? Tidak. Orang Majusi menyembahnya, dia tidak menolak. Ada lagi yang sakit itu menyembahnya. Ada lagi perempuan yang dianggap berzinah itu menyembahnya, dia tidak menolak. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu tidak perlu promosi agar orang menyembah dia. Karena disembah atau tidak disembah, dia tetap Tuhan. Tetapi kalau ada Tuhan yang minta disembah, ya waspada saudara, waspada. Itu setan yang menyamar menjadi Tuhan. Nah, semoga Bang Juma paham. Nah, yang kedua tadi, tentang tradisi. Menyembah Tuhan Yesus itu adalah tradisi. Iya, memang tradisi. Tradisi sejak zaman para nabi. Bahwa semua orang-orang pada zaman dulu, dari sejak zaman orang Israel, itu menyembah Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada manusia ketika di dunia bahwa akulah dia, katanya ya dalam Yohanes, akulah dia. Maka tradisi itu berlanjut. Maka orang-orang jadi menyembah Tuhan Yesus. Jadi tidak masalah. Tergantung tradisi. Tergantung tradisi, yang melakukan tradisi ini siapa. Orang-orang Kristen mula-mula itu orang-orang Yahudi. Mereka melanjutkan tradisinya. Tradisi mereka pada zaman dahulu kala yaitu menyembah Tuhan yang Esa, menyembah Allah yang Esa dalam Ulangan 6 ayat 4 itu. Bahwa Sema Israel, bahwa mereka menyembah Allah yang Esa. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa akulah dia. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa akulah Allah yang Esa itu, akulah dia. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa, yaitu Allah yang Esa ini. Maka orang Yahudi melanjutkan tradisi itu dengan menyembah Tuhan Yesus di dalam peribadahan mereka. Itulah tentang tradisi. Yang ketiga, tentang Rasul Paulus. Dengan atau tanpa Paulus, aku tetap menyembah Tuhan Yesus. Terkadang begini saudara-saudaraku, jangan kita kait-kaitkan iman kekristenan dengan Paulus. Sebelum Paulus menjadi orang Kristen sudah ada. Katakanlah Paulus itu Rasul 9 ya. Sebelum Paulus menjadi orang Kristen sudah ada. Nah, kenapa si Paulus yang jahat ini tiba-tiba dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang yang jahat sekalipun, kalau bertobat, akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi, stigma yang mengatakan kalau agama Kristen itu adalah ciptaan Paulus, itu salah total. Ya. Katakanlah Kristen Antioquia, katakanlah Kristen yang ada di Syria. Jangan kepanjangan bro, gantian. Oke, silakan Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi pernyataan yang saudara sampaikan yang minta disembah itu adalah iblis. Saya katakan gini. Kalau ada yang mengajarkan menyembah, apakah juga itu adalah iblis? Kan gitu ya. Karena Yesus mengajarkan menyembah kepada ilah lain, ilah yang satu. Apakah kemudian Yesus ini mengajarkan untuk menyembah kepada iblis? Karena begini, di dalam kitab yang saudara pegang, misalnya dalam Lukas 4, nomor 8, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan ilahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kok ini ada Tuhan yang diperintahkan untuk disembah? Ulangan 6 nomor 13. Engkau harus takut akan Tuhan ilahmu, takut menyembahnya dan bersumpah dengan namanya. Apakah dia iblis? Ibrani 1 nomor 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Apakah ini iblis? Keluaran 34:14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain.
Karena Tuhan yang yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kenapa dia melarang kemudian untuk menyembah ilah lain? Kenapa? Karena dia maunya hanya dirinya aja yang disembah. Apakah dia iblis? Keluaran 20 nomor 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan ilahmu adalah ilah yang cemburuan, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga, kepada keturunan dari orang-orang yang membenci aku. Apakah ini iblis? Karena dia tidak mau manusia menyembah kepada yang lain. Dia maunya dia aja yang disembah. Jangan kau beribadah kepadanya, jangan menyembah kepadanya. Sebab aku Tuhan Elohim adalah ilah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada 4 keturunan berikutnya. Ini apa ini kalau Anda mengatakan yang minta disembah itu iblis? Ini apa ini? Lalu di dalam kitab Sefanya 1 nomor 18, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakan terhadap segenap penduduk bumi. Kenapa demikian? Karena dia hanya ingin disembah satu-satunya sembahan. Ulangan 6. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Elohimmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Subhanallah. Ini iblis ini. Kalau kita merujuk kepada pandangan saudara, Udah ya. tunggu sabar. Bentar, biar jangan apa. Oke. Oke. Silakan. Nah, gini Pak Ustadz, gini. Kalau Musa mengajarkan untuk menyembah Tuhan itu wajar. Kalau orang lain mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan itu wajar. Tadi Pak Ustadz menuntut harus Yesus sendiri yang mengatakan sembahlah aku. Pemahaman kita berbeda Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan, saya Ustadz Juma, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri meminta agar orang menyembah dirinya, dia meminta sendiri agar agar manusia menyembah dirinya, itu yang jadi masalah. Kalau Musa tadi mengatakan sembahlah, akulah Tuhan, itu firman Tuhan yang datang kepada Musa. Musa menyampaikan kepada orang bahwa Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan. Contoh gini, Pak Juma adalah seorang ustadz. Aku mengatakan kepada kawan-kawan ini, kawan-kawan, Pak Juma itu adalah ustadz. Itu tidak ada yang salah. Tapi kalau Pak Juma mengaku aku adalah ustadz, artinya Pak Juma mengaku sendiri kalau Pak Juma adalah ustadz, itu perlu dipertanyakan. Paham nggak Pak Ustadz maksudnya? Nah, tadi Pak Ustadz menuntut Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah. Kalau sempat Yesus mengatakan langsung kepada manusia, sembah aku, ya waspada. Anak Batak tidak akan mau menyembah dia. Semoga Pak Ustadz paham. Saya kira kita punya intelek yang lebih karena kita sering berdebat tentang agama ini. Artinya adalah jangan dirinya sendiri meminta dia disembah. Kalau orang lain yang mengajarkan untuk menyembah dia enggak masalah. Tapi kalau dia sendiri ngotot minta dirinya disembah, ya waspada. Itulah iblis yang ada di dalam Matius 4. Sembahlah aku, kata iblis itu secara langsung. Semoga Bang Juma paham. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, yang saya minta itu, yang saya katakan itu penyembahan terhadap Yesus itu bukan perintah Tuhan, tapi tradisi manusia. Saya tidak minta perintah Yesus. Yesus tidak mungkin memerintahkan menyembah dirinya, karena Yesus sadar kelas. Yesus tahu dirinya hanya manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa. Tunggu, sabar dulu. Sabar. Jangan giliran Anda puas Anda menjelaskan. Sabar. Saya belum selesai. Iya, maksudku gitu. Sabar dulu. Ini belum 1 menit pun tidak cukup. Jangan takut. Lanjut. Ya. Yesus tidak mungkin kemudian memerintahkan menyembah dirinya. Karena Yesus sendiri menghabiskan waktu mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya. Jangan mimpi Yesus mengajarkan itu. Karena Yesus itu orang suci, nggak mungkin dia mengajarkan menyembah dirinya. Dia bukan iblis, dia manusia. Nah, kalau Tuhan kemudian datang mengajarkan sembah aku, wajar dia Tuhan. Kenapa kemudian Allah memerintahkan
fa'budni, sembahlah aku. Karena sebelum Rasulullah Muhammad SAW, manusia semuanya menyembah kepada makhluk, menyembah kepada tagut. Maka bentuk kasih sayang Allah, dia menyatakan, mengarahkan manusia agar menyembah hanya kepada dirinya. Kalau Anda mengatakan itu sesat, lantas kemudian Anda mengatakan, oh itu Musa yang mengatakan. Saya boleh dong bertanya kepada saudara, apakah Musa ini menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan karangannya sendiri? Karena apa yang saya bacakan itu adalah firman Tuhan. Berarti Tuhan yang mengajarkan kepada Musa untuk Musa menyampaikan kepada kaumnya. Jangan menyembah ilah lain, hanya kepada Tuhan Elohimmu. Dari mana Musa mendapatkan itu? Dari Allah itu sendiri, dari Tuhan yang menyatakan diri kepadanya. Silakan. Ya, izin dulu Pak Ustadz, karena kuota aku tinggal 200 MB, izin ya. Silakan. Nah, sekarang aku mau bertanya kepada Ustadz, Iya. apakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah meminta untuk menyembah dirinya? Wah, perlu waspada Pak Ustadz. Kalau memang ada Tuhan yang mengatakan sembah aku, harus perlu waspada Pak Ustadz. Kalau Musa mengatakan seperti itu, Musa menyampaikan kepada orang-orang Israel, sembahlah Tuhan yang satu itu, sembahlah Tuhan itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mungkin mengatakan sembahlah aku. Itu yang perlu diwaspadai. Sekarang pertanyaanku itu dulu Pak Ustadz jawab. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah meminta untuk menyembah dirinya? Silakan Pak Ustadz. Oke. Di dalam Yohanes 4:23-24, Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah apa yang diperintahkan. Yesus menyampaikan firman Tuhan atau karangan sendiri? Firman Tuhan. Apa kata firman Tuhannya? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu kemudian di dalam Wahyu 19 nomor 4, sembahlah Allah. 1 Korintus 14:25, sujudlah menyembah kepada Allah. 2 Raja-Raja 17:36, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah kepadanya, tidak ada yang lain. 2 Raja-Raja 17:36 versi bis, sembahlah aku saja, jangan ada Tuhan lain. Matius 4:10 silabar, sembahlah Allah Tuhanmu yang hanya kepadanya saja kamu beribadah. Yesus tidak meminta disembah karena memang dia bukan Tuhan. Hanya iblis yang mengajarkan manusia untuk menyembah kepada yang bukan Tuhan. Tapi Tuhan tentu mengajarkan untuk disembah agar hambanya tidak menyembah kepada manusia. Satu hal yang perlu saudara pahamkan, coba dipakai akalnya. Nabi Musa menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Contoh di dalam Keluaran 34 nomor 14. Ini firman Tuhan atau bukan? Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang maha cemburu. Ini firman Tuhan atau karangan Musa? Coba Anda jawab, silakan. Oke, sudah kukatakan tadi, kalau Musa menyampaikan, jangan kalian sembah Allah lain, sembahlah Tuhan yang Esa itu. Nggak ada masalah dengan itu. Pertanyaanku tadi sama Pak Ustadz, coba Pak Ustadz dulu jawab. Nah itu firman Tuhan, itu firman Tuhan atau karangan Musa? Bukan karangan Musa. Berarti Musa firman Tuhan. Berarti firman Tuhan. dong. Berarti Tuhan menginginkan Musa mengajarkan manusia untuk menyembah kepada dirinya. Betul? Bukan menyembah kepada Tuhan, bukan menyampaikan. Aduh. Iya, lanjut. Oke. Pertanyaanku adalah, pertanyaanku sangat simpel. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah meminta dirinya untuk disembah? Itu yang pertanyaanku sangat simpel ya. Betul. Pak Abud ini, sembahlah aku. Itu jelas itu. Sebentar Pak Ustadz. Itu dulu Pak Ustadz jawab nanti ya. Kalau Pak Ustadz mengatakan kalau Allah Subhanahu Wa Taala pernah meminta dirinya untuk disembah, waspada Pak Ustadz. Waspadalah. Karena tidak ada Tuhan yang benar meminta dirinya disembah. Tapi kalau orang lain yang mengatakan, anak Batak berkata, sembahlah Tuhan Yesus, itu baru benar. Anak Batak yang mempromosikan untuk menyembah Tuhan Yesus itu. Tapi kalau Tuhan itu sendiri mengatakan, sembahlah aku katanya, waspada Pak Ustadz. Silakan dijawab Pak Ustadz. Iya, saya sudah jawab saudara. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Fa'buduni maka sembahlah aku. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Fa'buduni. Nah sekarang permasalahannya adalah
Tuhan tidak pernah datang ke atas muka bumi. Tuhan tidak pernah kemudian datang kepada Nabi Musa secara mutlak absolut dengan wujudnya. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, ajarkan kepada umatmu untuk menyembah kepadaku. Ulangan 6 nomor 13. Engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu. Engkau harus menyembahnya dan bersumpah dengan namanya. Tadi ketika saya tanya, ini karangan Musa atau itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Berarti Tuhannya Musa menginginkan disembah. Jangan ada yang lain. Kalau ada yang lain, Tuhan akan datang menghanguskan bumi ini. Itu dalil. Nah, sekarang apakah Anda ingin menarik pernyataan saudara? Kalau ada Tuhan yang mengajarkan untuk disembah, maka dia adalah iblis. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah iblis? Silakan. Baik, sudah aku bilang tadi, Musa mengajarkan kepada kami untuk menyembah Tuhan. Kan begitu, ya kami ikuti, itulah yang benar. Orang harus mengajarkan kepada orang lain bahwa kita harus menyembah Tuhan. Yang jadi masalah adalah kalau Tuhan ini minta disembah secara langsung. Makanya aku bilang tadi waspada, tapi ya sudahlah. Nah, sekarang kita mungkin pemahaman kita gini Bang Pak Ustadz. Kok putar-putar di sini aja nih. Kita saling menghormati aja karena mungkin pemahaman kita berbeda. Contoh, kalau aku mengatakan aku anak Batak, berarti ada kemungkinan aku bukan anak Batak. Kalau aku menjelaskan tentang diriku sendiri. Tetapi kalau Pak Ustadz mengatakan ini anak Batak, berarti bisa diterima karena ada kesaksian orang bahwa dia anak Batak. Tetapi kalau dia meminta atau bersaksi atas dirinya sendiri, kesaksiannya itu ya maaf sajalah. Tetapi ya sudahlah. Mungkin gini aja dulu Pak Ustadz. Aku kan butuh teman untuk berdebat juga, tapi harus diundang. Tahulah Pak Ustadz keadaanku sekarang. Karena sebentar pun kuota aku udah mau habis. Mungkin kita akhiri dulu dengan aku Pak Ustadz. Tar dulu dong, aku belum ngomong sama kamu. Oh, Bang Hendy Cebles. Silakan Hendy Cebles, silakan. Enggak, Bang Juma dulu, habisin dulu Bang Juma. Oh iya, tutup dulu Bang Juma, tutup dulu Iya, Bang Juma. baik. Oke, jadi saya menunggu ya pernyataan saudara untuk mencabut apa yang Anda katakan barusan bahwa yang minta disembah itu adalah iblis. Kenapa? Di dalam kitab saudara yang Anda gunakan 2 Raja-Raja 17:36, di situ dikatakan gini, hormatilah aku, Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku dan persembahkanlah kurban kepadaku. Ini perintah di dalam kitab saudara yang masih ada di dalamnya. Hendaklah kamu menyembah kepadaku, sujud kepadaku, menghormat kepadaku. Itu perintah. Ketika dia mengatakan hendaklah engkau menyembah kepadaku, nah ini apa ceritanya ketika Anda saudara mengatakan itu adalah iblis? Sementara perintahnya adalah saca. Perintahnya saja kepada siapa? Kepada dirinya. Sembahlah aku, lakukanlah korban untukku. Itu ada tertera di dalam kitab saudara, di dalam Itu kebohongan publik itu Pak Ustadz. Itu kebohongan publik. Berbohong janganlah sampai segitunya. Tidak pernah Tuhan kami minta disembah. Coba Tidak Anda pernah baca versi BIS Sebenarnya 1985. Karena Bang Handi, tolong dibuka Bang Handi. Tolong dibuka yang bisa Bang, buka kamera. Apa itu? Iya. Berapa Bang? Buka berapa Bang? Iya, Raja-Raja 2 Raja-Raja 17:36. Ya, tadi Musa, mana yang benar? Tadi Musa, mana yang benar? Yang di Musa itu ulangan, Bung. Itu pun Anda sudah Iya, tidak bisa gimana? berkutik di sana. Ketika Ya, Anda sudah, mengatakan, sudah. ketika Anda mengatakan itu firman Tuhan, ketika Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Tuhan Sekarang melalui tunjukkan di kitab Taurat bahwa Tuhan kami itu minta disembah-sembahlah aku katanya. Tunjukkan di kitab Taurat. Nabi Musa itu perpanjangan mulut Tuhan atau bukan sih? Maka jangan berbohong Pak Ustadz. Tuhan Kenapa yang jadi benar. kesurupan? Dengar dulu Pak Ustadz, dengar dulu. Kenapa jadi Tuhan kesurupan yang saudara benar. saya ini? Tuhan yang benar tidak pernah meminta dirinya disembah. Biarin dulu, biarin dulu. Itu Tuhan yang Saudara, benar. saudara saya, tolong Anda pahami, Nabi Musa itu tidak berkata-kata dari dirinya, kata saudara. Berarti apa yang disampaikan itu adalah pengakuan Tuhan. Saya tanya sama saudara, itu pengakuan Tuhan yang Musa sampaikan atau pengakuan Musa sendiri? Makanya tunjukkan di dalam kitab Musa. Kok makanya? Tunjukkan Kok di kitab makanya? Musa. Kok makanya? Iya, makanya aku bilang tunjukkan di dalam kitab Musa kalau Tuhan kami itu minta disembah. Ini ada nih.
Ini Ulangan 6:13. Yang mana tuh seperti? Ya, coba dibacakan ini. Coba dibacakan dulu yang tadi, yang bis. Ulangan 6 ayat 13 coba. bis ya, sabar ya. Iya. Hormatilah aku. Bacakan. Hormatilah aku, Tuhan yang Iya. telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku. Sembahlah aku ya. Sembahlah aku Gimana? dan persembahkanlah kurban. Coba jangan di blur. Jangan di blur. Jangan di blur. Ya itu. Di, Itu ada di kata ulangan sembah berapa aku. tadi? Di ulangan berapa tadi? Itu di raja-raja yang barusan. Di ulangan Jangan berapa? raja-raja dulu. Itu raja-raja. Ulangan 6 ayat berapa? Ini dulu raja-raja dulu. No. Kita Raja-raja kan dulu berbicara Anda baca. tentang Musa tadi. Kita berbicara tentang Musa. Jadi Di ulangan berapa ini? yang di dua raja-raja ini firman Tuhan atau bukan? Sekarang yang mana dulu yang kita bahas? Karena raja-raja. ayat Alkitab itu ribuan. Tadi Bang Juma mengatakan Enggak, Musa raja-raja ini firman Tuhan atau bukan? begini Bang Juma. Kitab Raja-Raja Ya. itu berisi firman Tuhan, berisi sejarah dan berisi kesaksian. Jadi Paham tidak murni saya? firman Tuhan. Jadi Tentu tidak murni saja firman Tuhan. Tidak semua firman Tuhan. Di situ berisi sejarah, Oke. kebajikan. Di situ berisi Oke. Nah, kesaksian. artinya Anda sudah mengakui bahwa kitab saudara tidak murni firman Tuhan kan? Jangan lari dulu Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan. Oke, nggak apa-apa. Di Nggak dalam apa-apa. mana tadi? Ulangan berapa tadi? Ulangan berapa? Dua raja-raja. Loh, kok ke dua raja? Tadi Musa. Katanya Ini Taurat dulu, Musa. bro, anak Batak. Ini dulu yang ada di layar, bro. Ulangan berapa tadi? Kalau Ini dulu nih yang ada di layar dulu, baru pindah. Iya, tadi Pak Ustadz Juma mengatakan. Saya baca kalau- ya. Sebentar Bro, dulu. saya baca Bang. ya. Kok jadi ganti suara Bang Juma? Kok jadi ganti Enggak, suara saya Bang cuma Juma? diminta membaca saja. Kenapa jadi ganti suara Bang Juma? Sekarang gini, Bang Juma tadi mengatakan di kitab ulangan kalau Tuhan kami itu minta disembah. Aku sampai sekarang mengatakan Tuhan yang minta disembah itu adalah setan. Maaf saja. Maaf. Nah, oke, Sekarang baik. tunjukkan di kitab Oke, ulangan saya mana tanya dulu pada saudara, saya tanya dulu. Yang disampaikan Nabi Musa itu firman Tuhan, kehendak Tuhan atau kehendak Musa sendiri? Oke, yang disampaikan kepada Tuhan itu, kepada Musa itu adalah perkataan Tuhan. Kitab Musa itu berisi tentang sejarah, Kehendak Tuhan, kesaksian, kan? dan firman Kehendak Tuhan kan? Kehendak Sekarang Tuhan kan? ulangan berapa di kitab ulangan berapa di kitab Musa yang mana Tuhan kami minta disembah? Tadi Pak Ustadz bilang Ulangan 6:13, Keluaran 3:4-14. satu-satu aja. Ulangan 6:14-15. Oke, ulangan 6:14 ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murkanya Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai dia di masa. Di mana Tuhan kami minta disembah? Di mana? Ini. Tapi Janganlah sama aku kamu- beda loh. Ulangan 6:13 kan? Beda loh sama aku beda. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah harus engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayo. Nah, ya, di mana Beda loh. Tuhan minta disembah? Di mana Tuhan minta disembah? Ini tampil di layar, bro. Mananya? Ini, bro. Gini. Oke. Tapi ya sudahlah. Begini. Jangan kabur. Saya tanya dulu pada saudara. Gedein punya gua semua, gedein punya gua. Coba. Keluaran 2. Bukan kabur Pak. Banyak Pak ini Ustadz, promosi. maaf, bukan. Gini, saudara anak Batak. Iya. Yang memerintahkan Musa untuk mengajarkan Bani Israel menyembah dirinya itu siapa? Iblis atau Tuhan? Tuhan. Jadi tidak ada masalah di situ karena Musa. Dengarkan dulu. Sudah kita selesai kan? Yang memerintahkan Musa agar menyampaikan kepada Bani Israel menuhankan menyembah kepada dirinya Tuhan atau iblis? Ya, Tuhan. Tapi yang menyampaikan Tuhan. Udah selesai. Selesai. Oke, saya baca dulu ya sebentar ya. Ini ada 10 perintah di Ulangan 20 nomor 3. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ini Tuhan minta disembah, dia saja.
Ulangan 20 nomor 3, Bro. Ya, Itu jelas berarti Tuhannya Nabi Musa apa Iblis. itu? Iblis saudara? menurut anak Batak. Aduh, Ya. parah. Belajar lagi ya, Bung. Belajar lagi, belajar terus. Jangan puas, jangan cepat puas. Ini sebenarnya oke. Aku juga memahami itu karena Ini ketika Pak 20, Ustadz. ini ulangan 23 coba lu baca, Bro. Sebentar Bang Handi, sebentar ya. Aku juga memahami itu. Dari dulu aku udah berdebat dengan Bang Juma. Asal udah kejepit, selalu entah dari mana-mana nyahut-nyahut. Tapi nggak apa-apa. Sekarang gini. Apa sih? Sebentar dulu. Sekarang gini, aku mau katakan, ayolah kita berdebat lagi, bikin jadwalnya. Ayo. Gitu ya. Ayolah kita berdebat lagi. Tetapi aku mau katakan sama kawan-kawan semua ya, waspada terhadap Tuhan yang minta disembah. Waspada. Kecuali Ya tadi itu apa? kalau Musa yang menyampaikan itu bagus. Musa yang menyampaikan bahwa kita kepada Tuhan. Tapi kalau udah. kalau Tuhan Udah, itu Bro. sendiri yang Bro, dirinya Di, disembah, udah dulu kita ya. perlu waspada. Gitu loh. Jadi kalau Yesus Tar dulu, jangan banyak yang nambahin dulu. Gini dulu ya anak Batak ya. Dulu kan tiap pagi. Sekarang gini Bang. Tar dulu, Bro. Tadi kuota aku tinggal 200 MB. Ya, dengerin dulu bentar makanya ya. Ya. Dulu tiap pagi lu nelpon gua, terusnya jadwalkan Bang Juma gitu ya. Dulu kan bagus kita diskusinya tuh di Zoom. Terus Iya, bagus. kemudian ada perubahan drastis gitu ya. Saya juga prihatin dulu. Kemudian saya ngobrol dengan adik Anda itu, sampaikan salam. Semoga saja kejadian kemarin Anda lebih baik ke depannya. Itu aja sih. Iya, Oke, Bro. Bang Cembles. Aku sih minta maaf ya Bang Cembles ya. Aku sudah menyakiti hati saudara-saudara umat muslim. Tapi aku bukan bicara tentang Selebes, Biarin, jangan dipotong dulu, biarkan dia bicara. Silakan, Bro. Aku minta maaf kepada seluruh umat Islam karena perkataanku itu. Aku minta maaf. Tapi kalau aku bisa sedikit membela diriku, aku waktu itu emosi lepas kontrol. Aku minta maaf ya saudara-saudara umat Islam. Kita saudara sebangsa, dan aku sudah dengan ikhlas menerima ganjaran atas kesalahanku itu. Aku emosi waktu si Julius menyandingkan gambar kelamin dengan salib itu. Jadi aku minta maaf ya. Dan aku Oke, tidak Bro. mengundangnya lagi. Aku Oke, tidak Bro. akan mengundangnya. Jauh-jauh hari Oke. kami sudah memaafkan Anda. Terus kami berhubungan dengan keluarga Anda, sampaikan salam. Bahkan waktu itu saya pribadi nih memberitahu kepada saudara Anda kalau butuh apa-apa hubungi kami. Butuh apapun hubungi kami. Itu saya rasa ini Anda lakukan di luar kontrol. Kami akui itu kok. Dan sebenarnya tidak ada niat untuk itu. Tapi karena hukum harus berlaku ya apa boleh buat. Semoga saja setelah selesai ini semua ya mari kita diskusi sebagai pertemanan, persahabatan begitu. Ya, Tidak ada tendensi benar. apa-apa lagi, oke? Oke Bang, oke. Oke Bang, izin ya Bang ya. Izin ya Pak Ustadz Juma, jangan jeraya undang aku ya. Oke, saudara. Oke, thank you. Ya, terima kasih ya karena aku dapat koin 24. kasih. Terima kasih untuk Bang Juma karena aku dapat koin 24 ya. Iya. Terima kasih. Salam. Oke bro, Ya, Rudi selalu. Simamora. Saya beri topik hari ini di channel saya bahwa Bang Rudi kembali lagi diskusi, semoga kedepannya lebih baik.